Saudara yang kasih dalam Kristus, dimulai dari kepemimpinan artinya apa? John Maxwell berkata, seni mempengaruhi orang lain agar mengikuti dan melakukan apa yang kita inginkan dengan sukarela, saudara. Jadi seorang gembala sidang harus mempengaruhi orang lain, ya, mencari jiwa supaya masuk ke dalam gereja dan mengikuti gembala sidang, arahan, petunjuk gembala sidang dengan sukarela, saudara. Ya, maksudnya jemaat-jemaat itu dibimbing supaya melayani dengan sukarela tanpa pamrih, ya, tanpa bayaran gitu, ya. Karena ini adalah organisasi nirlaba, organisasi yang tidak menguntungkan, organisasi yang banyak ruginya, saudara. Ya, tetapi di dalam Kristus kita jangan takut, ya. Karena ini adalah misi Tuhan, pasti ada jaminan-jaminan yang menjamin kekuatan kepada kita. Sukarela artinya seorang pemimpin yang bisa mempengaruhi orang lain dengan sukarela tanpa paksaan atau tekanan, bersedia mengikutinya, saudara. Ya. Itulah yang akan membuat teamwork gembala sidang menjadi satu tim pelayanan yang setia, yang akan mengikuti terus gembala sidangnya, saudara. Dan kedua, kepemimpinan juga menganjurkan mempunyai satu target atau goal, saudara, ya, supaya terutama adalah pertumbuhan gereja, ya, church of God. Setiap gembala sidang harus memimpikan, mempunyai goal setting, mempunyai tujuan utama pertumbuhan gerejanya, ya, dari kecil menjadi besar. Itu, saudara, yang membuat gairah kita melayani, ya. Ada satu pengharapan, ya. Walaupun belum terjadi, tapi ada satu pengharapan. Dikala kita belum meninggal, kita sudah berkarya, ya, mencari jiwa sebanyak-banyaknya. Model kepemimpinan di dunia ada dua model, saudara. Yang pertama adalah kepemimpinan dunia, yang kedua kepemimpinan kehendak Tuhan. Kami sarankan khususnya kepada gembala sidang mengelola gerejanya, memanage gerejanya dengan tipe kepemimpinan kehendak Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita mengelola sama dengan kepemimpinan dunia, itu ujung-ujungnya, saudara, kita tidak fokus untuk memuliakan Tuhan, tidak fokus untuk memberitakan berita kekekalan hidup. Apa artinya kepemimpinan dunia, saudara? Dunia artinya kosmos dalam bahasa Yunani. Yang pertama artinya terpisah dari Tuhan. Tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, itu kosmos bahasa Yunaninya. Tidak mengakui adanya Tuhan, terpisah dari Tuhan, ya. Atau dalam istilah lainnya melawan Tuhan. Yang kedua, posisi berada di lingkungan kegelapan dan kejahatan, ya. Jadi dunia ini posisinya berada di lingkungan kegelapan dan kejahatan, bukan jahat kepada dirinya sendiri, tetapi kejahatan yang dikuasai oleh roh jahat atau roh setan, ya. Jadi karena orang yang menolak tatanan kerajaan Tuhan. Nah, jadi betapa rapuhnya, saudara, kepemimpinan dalam dunia ini yang setiap hari dikuasai oleh roh-roh jahat dan roh-roh setan. Dan banyak orang-orang yang melawan Tuhan, ya. Kita lihat orang-orang ateis, ya, tidak percaya adanya Tuhan. Itu yang disebut kepemimpinan dunia. Kita bisa lihat sekarang di mungkin ini tidak bisa ditampilkan, ya. Ini ada 9 pengusaha di Amerika, ya, pada waktu itu mendeklarasikan, saudara, dia orang terkaya di Amerika, ya. Ada 9 orang terkaya di Amerika. Dan boleh dikatakan dia orang kaya nomor 1, saudara, dengan model kepemimpinan dunia. Tapi apa yang terjadi, saudara, itu pada waktu itu tahun 1923 di Chicago, ya, 9 pengusaha gabungan kekayaan pemerintahan Amerika Serikat, ya. 25 tahun kemudian pada tahun 1946 terjadi 9-9-nya, saudara. Yang pertama adalah masuk penjara,
yang kedua sakit jiwa, ya, yang ketiga hartanya habis, yang keempat semuanya dari 9 orang ini tidak ada satupun yang benar, yang kelima bunuh diri, ya. 9-9-nya itu semuanya menjadi sampah masyarakat. Itulah saudara, ya, kepemimpinan sekuler. Ya, buat apa kita menang di dunia tapi kalah di rohani, yang ujung-ujungnya saudara tidak memuliakan Tuhan dan ujung-ujungnya tidak mencapai hidup kekekalan. Ya, lebih baik kita mulai dari kepemimpinan rohani yang dari kecil, ya, sederhana, tapi ujung-ujungnya saudara mencapai hidup yang kekal. Ya. Kita masuk kepada kepemimpinan kehendak Tuhan. Yang pertama, memiliki teladan kasih yang berorientasi pada kehendak Allah, saudara. Ya. Dulu saya sebelum bertobat tidak mengerti, saudara, tentang definisi kasih. Yang saya mengerti adalah kasih itu bersifat humanity, kebaikan, berbuat baik pada seseorang, membagi sembako, ya, terus memberikan pakaian-pakaian bekas, ya, membantu orang pendidikan beasiswa, ya, kepada orang-orang yang anak yatim cerdas. Itu bagus, itu boleh dikatakan baik sekali. Tetapi ada yang lebih baik lagi dari itu, saudara. Ya, artinya mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya, saudara. Ya, jadi kita manusia diberikan free will, kehendak bebas. Saudara boleh memilih keinginan daging atau keinginan dunia, ya. Bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Atau saudara memikirkan kehendak Allah yang berasal dari Bapa, ya, dan menjamin bahwa keinginan dunia akan lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bersyukurlah kita masuk dalam komunitas gabungan Sinode Gereja Gembala Sidang CMC yang fokus kepada keinginan kehendak Allah. Ya. Konsep kepemimpinan kehendak Allah ada 4 bagian. Yang pertama, keteladanan berbuat baik dengan kasih yang menyelamatkan jiwa, saudara, atau yang kita sebut dengan Injil. Ya. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kami telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, saudara. Ya, jadi kita sudah dimerdekakan, saudara, untuk memerdekakan orang lain. Jangan kita sudah dimerdekakan, ya, oleh anugerah kasih Kristus, lahir baru, tetapi tidak mau memerdekakan orang lain. Di dalam Galatia 5 ayat 13 disarankan kita memerdekakan untuk memerdekakan orang lain. Dengan apa, saudara? Tidak ada jalan lain, dengan kasih, berbuat baik, humanity, ya. Tetapi jenis kasih yang bagaimana? Ya, kalau mungkin dulu sebelum saya bertobat, dengan kasih yang cukup humanity, berbuat baik, ya, masuk ke organisasi-organisasi yang umum, ya, berbuat baik, ya. Tapi setelah kita bertobat dengan kasih yang memerdekakan orang lain, saudara, apakah kasih yang memerdekakan orang lain itu? Kita kasih lihat ada 3 tingkatan kasih, saudara. Yang pertama adalah kasih yang pasif, ya. Di dalam Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kasih pasif ini begini. Saya orang Kristen, setiap minggu ke gereja dari Senin sampai Sabtu, saya tidak berbuat jahat. Saya tidak menipu orang, ya.
saya orang baik-baik, tetapi saya juga tidak mau memberi kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, dia mau mampus kayak mau apa, mau sakit apa, tidak mau keluar uang sama sekali. Pokoknya saya untuk diri sendiri saja. Dan saya juga tidak akan memberitakan Injil, ya, karena cukup dengan keluarga sendiri dan berdagang, sudah waktunya sibuk, tidak ada waktu. Dari pagi buka toko, pulang malam tutup toko, sudah lelah, tidur, begitu aja rutinitas, saudara. Ya, ini yang disebut kasih yang pasif, saudara. Ya. Yang kedua adalah meningkat menjadi kasih humanisme. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, dengan mendatangi panti-panti asuhan, memberikan bantuan sembako, pakaian, ya, membiayai beasiswa anak yatim. Bagus, saudara, puji Tuhan. Tapi belum memiliki kasih yang memerdekakan orang lain. Ya. Nah, kita naik lagi kepada kasih yang ketiga. Inilah, saudara, kasih yang menyelamatkan jiwa. Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Kasih inilah yang memerdekakan orang, saudara. Memberikan kabar baik bahwa manusia yang berdosa harus diberdamaikan dengan Yesus Kristus. Ditebus dosanya dengan darah Yesus Kristus di kayu salib. Percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Akhirnya dia bertobat dan dia menjadi anak-anak Allah, saudara. Inilah kasih yang paling besar, saudara, ya, kasih yang memerdekakan orang lain. Inilah berita yang besar, saudara, sepanjang abad, kasih yang memerdekakan orang lain. Mulai saat ini, saudara, kami menghimbau, ya, khususnya kepada para kaum awam dalam dunia marketplace, ya, sesuai kamu punya talenta, apakah karyawan atau owner, pengaruhilah teman-teman Anda dengan kasih yang memerdekakan orang lain. Saya punya teman seorang pengusaha kaya raya, ya, dia punya triliunan, ya. Dia bertobat dan dia mengajak saya. Pokoknya dia setiap hari makan siang mengajak orang diinjili, saudara. Luar biasa. Saya bilang, kapan you mulai begini? Sudah 5 tahun yang lalu. Dia telah termakan, dia bayarin, dia beritakan kasih yang memerdekakan orang lain. Tujuannya itu saja, saudara. Dan ternyata terbukti banyak teman-temannya dia yang bertobat. Dan saya salut dia karena dia tinggalkan semua kekayaannya, ya, dari direktur utama akhirnya menjadi komisaris utama di belakang layar, dan dia full mencari jiwa-jiwa baru, saudara. Itulah, saudara, ya, kasih yang memerdekakan orang lain. Ini konsep kepemimpinan teladan yang pertama. Yang kedua, keteladanan karya Roh Kudus bagi orang percaya, saudara. Ya, jangan takut setelah kita lahir baru, saudara. Kita beda dengan orang dunia. Ya. Kepemimpinan dunia, ya, itu dikuasai oleh roh-roh jahat. Kepemimpinan yang melakukan kehendak Tuhan dibimbing oleh Roh Kudus, ya, di dalam Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan kalau Ia datang, Roh Kudus, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Pelayanan Roh Kudus untuk menginsafkan dalam 3 aspek, saudara. Yang pertama, dosa. Roh Kudus akan menyatakan dosa dan ketidakpercayaan supaya membangkitkan kesadaran akan kesalahan kita dan perlunya pengampunan dosa setelah diinsafkan. Ya.
dia harus memilih pertobatan yang sungguh-sungguh untuk berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Itulah saudara, ya. Jadi kalau Roh Kudus diam dalam kita, dia selalu akan menginsafkan, jangan berbuat dosa lagi, jangan berbuat dosa, ya, karena upah dosa adalah maut, ya. Sehingga kita bisa mengambil keputusan, ya. Jadi korupsi itu bukan saja masalah uang, saudara. Dosa korupsi itu bukan sekedar masalah uang, suap, tapi korupsi juga, korupsi Anda mengkorupsi waktu, disiplin kerja dari tiap hari jam 8 jam kerja, dikorupsi 4 jam, Anda juga dosa. Nah, korupsi memberitakan Injil, Anda juga dosa. Seharusnya Anda memberitakan kasih yang memberdayakan orang lain, tapi Anda sebagai orang bisu, tutup mulut, ya. Punya uang, diam saja, tidak mau memberikan pakai Zoom, dan zaman sekarang kan pakai Zoom, ya, memberikan, menantang orang supaya mengabarkan kasih yang memberdayakan orang, itu juga dosa, ya. Jadi jangan menganggap bahwa hanya korupsi uang saja yang dosa, tapi banyak macam korupsi yang tentang waktu, korupsi tentang tidak memberitakan Injil, korupsi tentang kemalasan di dalam memanage satu organisasi, korupsi tentang sikap yang tidak terampil, tidak cerdas, ya, itu juga dosa, saudara. Ya. Jadi upgrade-lah diri kita dengan bantuan Roh Kudus, ya, supaya Roh Kudus bisa menginsafkan kita di dalam dosa. Yang kedua, Roh Kudus menginsafkan orang dan dalam kebenaran, ya, memberikan pengertian akan tatanan kebenaran Tuhan di dalam Kristus, sehingga mampu membedakan mana yang baik dan yang jahat, yang berkenan di hati Tuhan, serta memberi kuasa untuk mengalahkan dunia, saudara. Ya, dulu sebelum kita bertobat, saudara, ya, itu sulit sekali kita untuk betul-betul 100% menegakkan kebenaran, ya. Tapi setelah bertobat, saudara, ya, ada satu perasaan hati, ya, jikalau kita ini tidak melakukan kebenaran, ya, ada satu perasaan hati yang deg-degan, saudara, ya. Jadi Roh Kudus menginsafkan kita supaya selalu harus berbuat kebenaran, ya, atau yang disebut integritas. Artinya seseorang yang memiliki kemampuan untuk menolak kejahatan dan memihak kepada kebenaran, saudara. Ya, betul-betul ini harus dijalankan, karena ini adalah yang penopang dari satu gembala sidang, ya, dari satu gembala sidang yang mempunyai nama baik, sehingga di dalam hidupnya selalu menjunjung tinggi kebenaran, ya. Yang salah harus ditegur, yang benar harus dijalankan. Jadi setiap pengkhotbah atau gereja yang tidak menyingkapkan dosa dan menuntut pertobatan dan hidup di dalam kebenaran, maka pengkhotbah itu bukan dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Jadi setiap gembala sidang harus berkhotbah, ya, menyingkapkan dosa, ya. Kamu jangan berbuat dosa lagi, dan menuntut pertobatan dan hidup dalam kebenaran. Kalau khotbah itu jarang dikhotbahkan, yang hanya terus-menerus tentang teologi kemakmuran, saudara, maka jemaatnya akan berdampak, ya, khususnya dalam masa pandemi ini, saudara. Tidak tahan untuk pikul salib, tidak tahan akan pengorbanan. Jadi kami himbau setiap pengkhotbah atau gereja yang tidak menyingkapkan dosa dan menuntut pertobatan dan hidup dalam kebenaran, itu bukan tipe seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah selalu menyingkapkan dosa dan menuntut pertobatan dan hidup dalam kebenaran. Yang C adalah penghakiman, saudara. Roh Kudus menginsafkan orang dan memberikan pengertian bahwa iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib, ya. Jadi penghakiman Tuhan atas dunia ini kita baca di dalam Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia
yang menindas kebenaran dengan kelaliman, saudara. Ya, di masa hidup kita di dunia, saudara, ya, kita jangan terlena dengan doktrin yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, saudara. Ya, sehingga kita seolah-olah ya, mau nipu orang juga nggak apa-apa, mau jahat kepada orang juga nggak apa-apa, bahkan mau membunuh orang juga nggak apa-apa, karena kita sudah diselamatkan. Bukan begitu, saudara. Ya, kita juga harus melihat bahwa murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya, kelaliman ini kejahatan, kelicikan, saudara, penipuan, pemalsuan, pembohongan, ya, pemberontakan, pemfitnahan, saudara. Hati-hati, saudara. Ya, Anda kalau punya teman yang memiliki karakter begini, itu disebut pagar makan tanaman atau lupa kacang akan kulitnya, saudara. Nah, inilah, saudara, yang kita harus jaga, saudara. Ya, jangan sampai kita ini bermusuhan, ya, sehingga terjadi konflik. Ya, jadi penghakiman Tuhan ada di dunia ini, saudara. Ya, di dunia ini, ya, melalui mungkin kalau kita berbuat jahat, melanggar peraturan, ya, di sidang, diadili, dan kalau salah masuk penjara. Ya. Nah, yang kedua, penghakiman seluruh umat manusia di masa depan, saudara. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat, saudara. Ya, jadi dikala kita meninggal dunia, Tuhan tidak akan tanya, saudara, berapa triliun harta saudara, tapi Tuhan akan tanya berapa jiwa, saudara, yang sudah saudara menangkan, ya, dan berapa kebaikan saudara yang sudah tolong kepada orang lain. Ya. Jadi bersyukurlah kita sudah percaya kepada Kristus, ya, dan diberikan satu keselamatan, dan Paulus bilang pertahankanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar, ya, supaya kita hidup mengerti bahwa di dalam dunia ini ada Roh Kudus yang mengingatkan kita tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi resume dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga Rasul Paulus bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku, saudara. Ya, jadi saudara yang kasih itu, jangan takut. Ya, kalau saudara sebagai gembala sidang memberitakan Injil dengan setia, satu pendeta besar mempunyai filosofi begini: kita kerjakan saja yang terbaik, nanti Tuhan yang menyempurnakan. Jadi pada waktu Tuhan Yesus membuat mujizat pertama di perkawinan Kana, ya, tuan rumah menyediakan air, anggur kehabisan. Tuan rumah menyediakan yang terbaik, ya, anggur kehabisan, ada air, ya, lalu Yesus merubah air menjadi anggur. Itulah, saudara, Tuhan yang sempurnakan. Ya. Yang penting kita kerjakan saja tugas sebagai gembala sidang yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Nanti Tuhan yang sempurnakan, ya, berupa mujizat demi mujizat. Ya. Kita lihat semua pertumbuhan gereja besar dari nol, bukan nol lagi, di bawah minus, saudara. Kalau istilah perbankan itu di bawah minus. Ya, sampai bisa membangun gereja dengan kapasitas 5.000 kursi, 10.000 kursi. Tidak masuk di akal. Karena dia punya filosofi. Saya kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti Tuhan yang akan sempurnakan. Dan Roh Kudus juga memberikan kita ada 9 karunia, saudara. Ya. 1 karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. 2 karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 3 karunia memberikan iman. 4 karunia untuk menyembuhkan. 5 karunia memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. 6 karunia untuk bernubuat. 7 karunia untuk membedakan macam-macam roh. 8 karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. 9 karunia untuk menafsirkan bahasa roh.
Ya, saya tidak setuju ada seorang bilang kalau kamu bukan panggilannya gembala sidang, jangan coba-coba mendirikan gereja. Tidak setuju saya. Karena beberapa ada teman saya gembala sidang yang awalnya dari belepotan, ngomongnya nggak bisa, khotbah gemeter di mimbar, saudara. Ya, dia dengan tekun, saudara, belajar sampai mengikuti ilmu homiletik. Ya, bahkan ada sampai dia menjadi motivator. Jadi selain pendeta, jadi motivator sekuler juga, luar biasa. Bahkan ada satu ibu-ibu, saudara, satu murid saya waktu sekolah ilmu homiletik, seorang janda, ya, dia pendidikannya SD, tidak bisa ngomong, ya, waktu sama-sama belajar ilmu homiletik, dia gemeter, ya, nggak bisa, saudara, sampai detik-detik terakhir akan tidak lulus, tapi gurunya menolong terus, lulus. Ketemu kemudian 3 tahun kemudian, saudara, dia mempunyai satu sidang, jemaatnya berapa? 300 jemaat, nggak masuk di akal, ya. Jadi omong kosong kalau ada orang berkata jangan coba-coba menjadi gembala sidang kalau bukan panggilannya. Tidak, semua orang yang bertobat, terima Yesus, dipanggil untuk Tuhan memberitakan Injil. Apa Anda tolak atau Anda terima? Kalau Anda terima, silakan pilih. Mau menginjil one by one, evangelis, atau mendirikan gereja. Hanya 2 pilihan. Atau sama sekali tidak memberitakan Injil. 3 pilihan. Ya. Jadi jangan sampai kena provokasi, saudara. Kalau saudara punya kemauan untuk menjadi gembala sidang, beretiket baik, berkarakter baik, dan bekerja keras, ya, dan berani bayar harga mahal, ya, berani meningkatkan, mengupgrade kerohanian saudara dengan ikut sekolah-sekolah homiletik, how to be smart preaching, dan membaca-baca buku rohani, ya, saya yakin pasti berubah nasibnya. Yang ketiga, keteladanan karakter dan kompetensi, saudara. Ya, karakter dan kompetisi ini menjadi satu paket seperti mata uang, ya, yang tidak bisa terpisahkan. Matius 10 ayat 16b. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, saudara. Ya. Jadi kalau cerdik terus sampai jadi profesor, tapi dia memiliki karakter buruk, jadi penipu ujung-ujungnya, saudara. Ya. Sebaliknya kalau kita mempunyai karakter yang terlalu polos, tidak cerdik, sering ditipu orang, saudara. Ya. Saya ini mungkin lahir itu sudah memiliki karakter baik dan selalu kasihan sama orang. Jadi sering ditipu sama khususnya para pendeta, saudara. Ya. Jadi ada satu kejadian waktu mendekati Natal, pendeta datang ke kantor saya, dia katakan bisa nggak pinjam kursi sekitar 100. Waktu itu saya baru beli, saudara, ya, merek Futura. Untuk apa? Untuk Natal, nanti Bapak Gunadi yang khotbah. Oke, saya bilang di mana? Di Tangerang. Saya lihat dulu gerejanya. Enggak, nanti harinya aja, katanya. Oke, hari hanya tanggal 24 Desember, tanggal 23 sore dia ambil, saudara, pakai truk. Tanggal 24-nya itu dijanjikan, ya, sudah sampai sana, 24 jam 10 pagi, gedungnya itu orang lain punya, dan dicari orangnya kabur. Nah, setelah kita cari, dia berada di bawah naungan satu sinode, dicek namanya, sudah blacklist, memang pendeta ini tukang tipu. Ya, hilang, ya, sudah hilang sampai sekarang. Mau apa? Nah, itulah, ya. Jadi keteladanan yang memiliki karakter dan kompetensi. Keteladanan bahasa Yunaninya disebut hagios. Hagios artinya tidak bercacat celah atau sikap hati yang tidak mengandung unsur kejahatan. Luar biasa, saudara. Bisakah Anda dalam hari ke hari tidak bercacat celah, sikap hati yang tidak mengandung unsur kejahatan? Ya. Unsur kejahatan itu penipuan, pelecehan seksual, ya, pembohongan, pemalsuan, korupsi, ya, praeksekusi, ya,
terus kedua suka marah, ya, dan ketiga kesombongan juga, saudara. Ya. Itu yang disebut keteladanan, haigos, ya, artinya sikap hati yang tidak mengandung unsur kejahatan. Keteladanan di dalam bahasa Ibraninya kados, saudara, artinya Tuhan memanggil kita di atas rata-rata, saudara. Jadi Tuhan menginginkan kita itu hidup di atas rata-rata. Manusia dibagi tiga, saudara. Di bawah rata-rata ini kaum idiot, ya, mungkin cacat dari lahir atau gimana. Kedua, rata-rata, ya, biasa orang rata-rata yang penghasilannya pas-pasan. Yang ketiga, di atas rata-rata, saudara, yang berkelimpahan, ya. Tuhan memanggil kita ini di atas rata-rata. Ya. Bagaimana, saudara, kalau kenyataannya kita di bawah rata-rata? Ada yang salah dalam diri kita, saudara, ya. Jadi keteladanan artinya kemampuan seseorang dengan mempraktekkan karakter, ya, dan kecerdasan. Nah, itulah, saudara, ya, karakter ini atau disebut integritas, yang artinya seseorang mampu menolak kejahatan dan memihak kebenaran. Kita lihat contoh Billy Graham, saudara, mewartakan Injil mencapai garis akhir di usia 99 tahun, ya. Dia berkata, saudara, di dalam bahasa Inggrisnya, when will is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost. Ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Ketika kesehatan hilang, sesuatu telah hilang. Ya, mungkin ginjalnya hilang satu, mungkin kakinya hilang satu, ya, mungkin tangannya hilang satu, ya. Tetapi masih dihargai orang. Tapi ketika karakter hilang, semuanya telah hilang. Orang akan melupakan Anda dan orang akan menganggap Anda sampah masyarakat, saudara. Ya. Di dalam Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang yang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Saudara yang kasih dalam Kristus, dalam keteladanan ini adalah fondasi utama, saudara, ya, membuat nama saudara harum atau nama saudara jelek. Ya. Bahkan Yesus memberikan contoh pada orang yang ahli Taurat. Bayangkan, saudara, ahli Taurat ini orang-orang yang intelektual. Kalau sekarang tingkatannya ya gembala sidang, dosen-dosen di STT, ya, terus pokoknya orang yang intelektual dalam teologi, ya. Dia mengatakan bahwa dari luarnya kamu indah, bagus, ngomongnya halus, sopan apa, tapi dalam hatinya, saudara, ya, seperti tulang yang busuk. Ya. Coba bayangkan, kalau orang dunia yang belum terima Kristus, ya kita bisa maklumin, saudara, ya, karena dia masih belum mengerti tentang pertobatan. Tetapi ini yang sudah menerima Kristus masih menipu orang, saudara. Inilah, saudara, hati-hati, ya. Tadi yang saya katakan, ya. Jadi betul-betul luar biasa ini keteladanan. Bahkan Billy Graham mengadakan survei, saudara, di Amerika, ya. Setiap jemaat di dalam gereja, ya, hanya 5% yang betul-betul Kristen sejati. Yang 95% ini masih menganut kepemimpinan dunia, ya, masih menginginkan keinginan daging, saudara, ya, masih ingin senang-senang hidup di dunia. Jadi betapa sulitnya, saudara, menjadi orang Kristen sejati. Ya. Bayangkan, hati-hati, saudara. Ya. Jadi gembala sidang kami himbau, ya, jikalau Anda ingin gerejanya bisa bertumbuh besar, jagalah tentang karakter. Nanti dengan sendirinya, saudara, orang akan mencari saudara, ya, akan meng-hire saudara, ya,
berbuatlah banyak mengasihi kepada sesama dalam kebenaran. Karakter Billy Graham sangat patut menjadi teladan berkat kejujuran dan integritasnya sebagai hamba Tuhan. Prestasi yang diraih, saudara. Yang pertama, penasihat bagi 12 presiden Amerika sepanjang hidupnya, saudara. Bayangkan, 12 presiden Amerika terus menjadi penasihatnya. Yang kedua, pernah berkhotbah di hadapan 215 juta orang dan 185 negara di dunia. Jumlah ini belum termasuk orang-orang yang dijangkau siaran televisi dan radionya. Yang ketiga, pernah masuk dalam survei Gallup sebagai orang yang paling dikagumi selama 60 tahun berturut-turut, saudara. Ya, ini yang disebut tidak bercacat celah. Ya. Yang keempat, seumur hidupnya tidak pernah terserempet masalah keuangan, perempuan, politik, atas skandal lainnya. Beliau seringkali mendapat julukan sebagai Mr. Clean. Integritasnya dipertahankan hingga mati terakhir hidupnya. Yang kelima, membentuk tim yang bernama Billy Graham Rule, yang intinya menghindari segala pelanggaran yang sangat ditafsirkan sebagai pelanggaran moral, termasuk tidak bersedia bertemu berdua dengan lawan jenis kecuali istrinya. Ya, jadi dia membentuk satu tim konseling. Kalau jemaat perempuan yang akan mau konseling harus dilayani perempuan lagi, jangan dengan lelaki. Ya, jadi kalau jemaat lelaki yang ingin konseling harus dilayani lagi dengan lelaki. Ya. Nah, itulah prinsip kesucian dari Billy Graham. Ya, itulah patut kita lihat. Ya, jadi jangan bilang nggak ada orang yang sanggup sempurna di dunia ini. Memang selain Kristus nggak ada yang sanggup, tapi ya minimal, saudara, seperti Billy Graham ada. Ya, jadi kejarlah kita kekudusan supaya keteladanan kita menjadi serupa Kristus. Karakter John Maxwell mengatakan, karisma dapat membawa Anda sampai ke puncak, namun hanya karakterlah yang dapat mempertahankan. Tanpa karakter yang baik, seorang pemimpin yang sudah sampai puncak sekalipun tidak akan bertahan lama, saudara. Ya, coba saudara lihat, Anda sudah jeripaya dari pertama dengan karisma, tapi detik-detik terakhir, ya, pada saat Anda meninggal, setitik nila saja maka susu sebelanga akan hancur. Ya, setitik dosa saja yang membuat karakter Anda rusak, maka Anda akan menjadi orang yang tidak dikenal orang, bahkan dilupakan orang. Ya. Jadi itulah fungsinya karakter. Kompetensi, kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan sesuatu dilandasi oleh pengetahuan. Ya. Dua, keterampilan atau yang disebut kreatif, dan sikap kerja itu yang disebut sikap kerja keras. Ya. Jadi kerja keras plus kreatif sekarang. Bukan zamannya lagi kerja keras plus rutin, saudara. Ya. Dari pagi kerja pulang sore terus, tidak ada perubahan, tidak ada pembaruan. Haruslah kreatif, saudara, dengan memikirkan produk-produk baru. Ya. Warna gereja, ya, kalau khususnya gembala sidang, ada unggulan di dalam gereja, saudara, seperti penyembahan, worshipnya, musiknya. Ya. Kedua, sekolah minggu, saudara. Ya. Sekarang ada satu gereja yang memberikan satu animasi sekolah minggu, saudara, sehingga papa mamanya terikat kepada gereja itu, dan jumlah dari anak sekolah minggu itu mencapai 400, saudara. Bayangkan, dengan kekuatan warna sekolah minggu. Ya. Ada lagi dengan pengajaran, saudara, ya, firman Tuhan. Ya. Jadi kejarlah dengan satu kreatif, saudara. Ya. Di dalam dunia sekuler juga sama. Facebook itu pada tahun 2011 sahamnya itu masih kecil, saudara. Ya. Datang ke Indonesia ditawarkan pada teman saya, ya, ditolak.
Tapi sekarang bayangkan coba Facebook, Mark Zuckerberg ya, 3.000 triliun asetnya. Coba berapa kali APBN negara kita, saudara. Karena apa? Kerja keras plus kreatif, saudara. Ya. Dan gereja-gereja besar berlomba dengan standar kreatifnya itu. Ya. Terutama yang mengedepankan pada worship, penyembahan musik, mempunyai standar sendiri. Sampai dikatakan di-franchise-kan ke seluruh dunia. Dan berhasil, saudara. Karena orang begitu datang ke gereja disegarkan juga dengan pujian penyembahan. Ya. Tapi firman Tuhan di atasnya, saudara. Ya, setelah itu firman Tuhan, pengajaran yang paling nomor 1. Yang terakhir adalah keteladanan memuliakan Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang kasih, banyak cerita-cerita yang kita dengar bahwa menjadi hamba Tuhan itu menderita, saudara. Hidup sengsara. Tapi semalam saya mendengar kesaksian dari Reverend Dr. News Remas. Ya. Seorang anak kecil dari desa, ya, yang sederhana, tapi beliau dipakai Tuhan. Ya. Jadi saya baru terlihat, oh tidak semuanya hamba Tuhan menderita, sengsara, miskin, ya, bahkan untuk makan saja nggak bisa. Tapi ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan full time, tidak berdagang, tidak mencari nafkah di luar, hanya melayani Tuhan, tapi luar biasa suksesnya. Ya, beliau mantan ketua umum PGLII, ya, dia ketua Majelis Pertimbangan PGLII, mantan direktur LPMII, ketua pembina LPMII. Ya. Jadi pada waktu itu dia bersaksi. Dia sudah melayani Tuhan 48 tahun. Ya. Dia ingin, waktu itu dia ketua umum PGLI, dia ingin mendamaikan, artinya kesatuan dalam tubuh Kristus antara PGI, Aras-Aras Nasional, PGLI, PGIP, Ortodok, Baptis, Presbyterian, Metodis, pokoknya bersatu dalam satu tubuh Kristus. Ya. Tidak boleh pecah-pecah, ya, sampai HKBP semua. Nah, dia punya satu konsep mendamaikan supaya bersatu dalam tubuh itu. Suatu ketika dia tidur di satu hotel dan bangun pagi, lalu dia bercerita kepada seorang ibu pemilik hotel itu. Dia mempunyai satu pemikiran untuk mengadakan satu fellowship berupa seminar gabungan antara Aras Nasional, ya, supaya bersatu dalam tubuh Kristus. Terus beliau katakan, saya membutuhkan dana 5 miliar. Ya. Lalu ibu itu yang punya hotel, oke, Pak Nus, saya yang jamin, saya yang dukung, saya keluarkan dana 5 miliar. Ya. Lalu diselenggarakanlah satu musyawarah nasional yang luar biasa, ya, bergabungan dengan memakan biaya 8,3 miliar. Ditanggung oleh satu ibu pemilik hotel itu. Bayangkan, saudara, bagi manusia mustahil. Tapi kalau saudara melakukan kehendak Tuhan, ya, Tuhan bisa gerakan satu orang ibu, ya, untuk memberikan dana itu. Ya. Jadi itulah, saudara, ya, kita fokus saja, saudara, ya, memberitakan kabar-kabar di atas kerajaan surga. Sebagai penutup, ada satu kesaksian, satu pendeta punya anak, ya, umur 12. Anak ini punya kebiasaan mencuri. Ya. Suatu ketika dia sedang mencuri, di sebelah rumahnya itu ada beberapa buah pemilik pohon buah-buahan itu, dan ditahan polisi. Lalu papanya mendatangi polisi itu minta dibebaskan, dan akhirnya dibebaskan. Lalu pendeta itu berkata,
Hai anakku, kamu lihat ke depan, ke tengah, ke samping, ke belakang. Tapi sekarang kamu lihat ke atas, ada Tuhan. Ya. Kamu jangan selalu melihat ke depan, ke tengah, ke belakang, tapi lihatlah ke atas, ada Tuhan yang akan melihat perbuatanmu, yang akan mengadili kamu. Ya. Jadi semua akan ditelanjangi kelakuan kamu sepanjang hidup. Maka kamu harus bertobat. Ya. Kerjakanlah perkara-perkara yang di atas. Ya. Muliakanlah Tuhan. Kalau engkau memuliakan Tuhan, pasti Tuhan akan mangguk-mangguk. Ya. Tapi kalau engkau tidak memuliakan Tuhan, Tuhan akan marah, menggelengkan kepalanya. Sejak saat itu, saudara, anak muda ini bertobat. Ya. Dia sekolah penginjilan, ya, dan akhirnya menjadi seorang penginjil yang besar. Itulah, saudara. Ya. Dengan 4 kepemimpinan keteladanan ini, saudara, kiranya membangkitkan semangat saudara, khususnya para gembala sidang, supaya tetap eksis memuliakan Tuhan dan menumbuhkan gerejanya supaya berkembang ke kanan ke kiri. Disertai satu keteladanan, memiliki karakter dan kompetensi, dan memiliki kasih yang memerdekakan orang lain, ya, kasih yang menyelamatkan jiwa, kasih yang memberitakan Injil, saudara. Maka semoga dengan 4 landasan ini masa depan saudara menuju masa depan yang damai, sejahtera, dan sukacita. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.